Keunikan lain dari bisnis media Giring adalah munculnya sisi lain dari sosoknya yang berbeda dengan image-nya selama ini sebagai sosok vokalis yang garang dipentas. Nah, di kantor bisnisnya, Giring ternyata sangat gaul dengan karyawannya yang rata-rata anak muda, bahkan terkesan iseng dan jahil dalam canda. Hai semua yang ganteng yang cantik ya, masuk TV. Ayo, TV. Pura-pura bahagia. H-1 menjelang lebaran. Nah, aku juga masih banyak banget scene-nya nih. Aku masih syuting. Ya. Action. Kalau dari keluarga sendiri sih maksudnya tetap mensupport karena kan tujuannya kan kita kan tag masih banyak, kita punya ngejar stok itu kan biar bisa kumpul sama keluarga juga gitu. Yang penting pokoknya tetap jaga kesehatan aja. Terus gitu pokoknya mereka sih keluarga juga berharap banget gitu ya. Maksudnya ayo bisa dapat libur kan gitu. Masalahnya ini kan karena udah H-1 kan. Sementara kita masih syuting, ya udah kayaknya emang mungkin sampai nanti malam takbiran pun kita masih syuting gitu. Kenyataannya, ada beberapa fakta menarik di balik kesedihan Entin jelang perayaan Lebaran kali ini. Yang pertama, ternyata Entin juga terpaksa melewatkan perayaan ulang tahun mamanya. Hari Sabtu ini, ternyata sang bunda genap berusia 56 tahun dan Entin tidak bisa memberikan kado kejutan seperti biasanya. Mah, aku mau ngucapin selamat ulang tahun buat mama. Semoga panjang umur tuh. Semoga banyak rezeki, udah gitu sehat selalu. Mama minta apa mah ulang tahun mah? THR. Doain sehat aja. Oh doain sehat, amin. Terus? Mandi sehat, bisa ngomong Kenzi. Bisa ngomong Kenzi. Bisa ngomong Minta cucu lagi nggak mah katanya? Aduh, nantilah kalau sudah gede. Nanti kalau Kenzi sudah gede. Maaf ya Mak, nggak bisa datang soalnya aku masih syuting juga tuh, aku masih di lokasi syuting. Nggak apa-apa. Jaga kesehatan ya. Iya. Dadah Kenzi. Dadah Mama. Dadah. Dia sih berharap banget gitu ya, kayak misalkan kita bisa bikin acara bareng, terus gitu bisa tiup lilin sama mama gitu. Cuma ya mau gimana lagi, orang akunya lagi syuting kayak gini. Harus diakui, kesedihan Entin terus berlipat ganda justru jelang malam Nan Fitri ini. Disinilah muncul fakta menarik yang kedua di balik kesedihan Entin, yakni ia harus menjalani scene adegan syuting memandikan bayi. Sontak saja Entin teringat pada bayinya sendiri Kenzi yang selalu ia tinggalkan demi syuting. Dan kali ini ia harus memandikan bayi orang lain. Ini tuh ceritanya lagi scene mandiin bayi. Sebenarnya aku juga mandiin Kenzi juga takut-takut. Cuma tadi ini diajarin Pak Kiki, sutradara aku gitu. Jadi kayak misalkan ya udah mandiinnya begini. Soalnya bayinya tuh masih umur 2 minggu. Action. Aku maksudnya berusaha menjadi Entin gitu kan. Aku berusaha menjadi karakter Entin itu sendiri yang dia tuh sebenarnya seorang janda yang nggak punya suami, nggak punya anak gitu. Dia dapat anak, giliran dia lagi senang-senangnya dapat anak gitu ya, tiba-tiba diambil gitu aja gitu. Jadi aku sih kalau memainkan peran maksudnya sebisa mungkin kita masuk ke dalam karakter itu sendiri. Adegan memandikan bayi sama sekali tidak sulit bagi Entin yang baru punya anak. Tetapi hatinya bergemuruh menahan debur perasaannya ingin lebaran bersama keluarga. Nah, inilah fakta menarik di balik kesedihan Entin yang terakhir, yakni Entin pun akhirnya menangis di lokasi syuting. Tanggul kesedihannya jebol dan ia pun mudah melakoni adegan menangis getir. Kalau memang dialognya sebenarnya mendukung, adegannya mendukung, gampang banget aku buat nangis gitu. Cuma kalau misalkan yang kadang nggak ada dialog tapi diharuskan kita nangis, itu kayak ya paling ngebayangin apa kayak gitu sih.
Hari Raya Idul Fitri sejatinya adalah perayaan kemanusiaan. Ketika silaturahmi dirajut ulang dan kasih sayang menang, perempuan kembali pada fitrah kesucian hati. Sementara itu kabar menarik muncul dari Giring Nidji, Maspur, dan Farahdina. Apa yang membuat Giring begitu bahagia saat Lebaran tiba? Dan bagaimana romantisnya Maspur dan Farah jelang malam Idul Fitri ini? Lama tak terdengar, tiba-tiba saja di akhir bulan Ramadan ini muncul kabar menarik dari vokalis band Nidji, Giring Ganesha. Siapa sangka jika selama beberapa tahun terakhir, si Ilham di film Jilbab Traveler ini banting setir dari musik ke bisnis di area dunia digital khususnya media website. Halo, selamat pagi pemirsa Kabar-Kabari. Apa kabar? Kabari ya. Jadi kita sekarang ada di kantor website buat anak muda cowok Indonesia yang suka banget sama pop culture. Saya jujur aja ya, susah gitu bahwa tidak ada yang gampang ya di dunia ini gitu. Kalau kita konsisten dan tekun gitu jalaninnya, konsisten, tekun dan plus punya hasrat untuk sukses gitu, passion ya kalau bahasa Inggrisnya. Keunikan lain dari bisnis media Giring adalah munculnya sisi lain dari sosoknya yang berbeda dengan image-nya selama ini sebagai sosok vokalis yang garang dipentas. Nah, di kantor bisnisnya, Giring ternyata sangat gaul dengan karyawannya yang rata-rata anak muda, bahkan terkesan iseng dan jahil dalam canda. Hai semua yang ganteng yang cantik ya, masuk TV. Ayo, TV. Pura-pura bahagia ya. Oke. Ini video editor kita nih, Rino namanya. Bisa dilihat kan tinggi, coba dilihatin. Khususnya juga panjang, Jok. Jangan lupa nonton film Jilbab Traveler hari Senin 26 Juni jam 10 malam hanya di RCTI. Perjuangan Giring Nidji merintis bisnis yang mulai berbuah manis ternyata sama persis dengan yang kini dialami Furi Setira Harja alias Maspur, bintang sinetron tukang ojek pengkolan. Diam-diam, jelang perayaan Lebaran kali ini ada 2 kado kejutan istimewa untuknya. Salah satunya adalah kehadiran Farahdina alias Mimin yang kian hari kian spesial dan lengket. Lihat saja bagaimana Mimin memborong menu buka puasa demi Maspur yang menanti di lokasi syuting. Puasa, nih makanya lagi mau beli. Bukan puasa, takutnya di jalan kan macet ya. Jadi ya beli buka puasa biar agak harus dibatalkan dulu soal kalau udah beduk. Ya namanya juga orang puasa ya, lapar mata apa aja dibeli, lemes. Kita cari papa. Mama nggak bisa nggak ada papa. Papa, kok datang nggak bilang-bilang? Salah ini. Itu. Papanya yang itu. Gimana Pak perusahaannya Pak? Lagi ini ngurusin apa? Perusahaan perkebunan bunga tulip. Selain makin hangatnya sosok Mimin Farah, ternyata masih ada satu lagi kado lebaran terindah untuk Maspur. Dan inilah kado lebaran itu. Ya, sebuah mobil sedan warna putih bertengger gagah di lokasi syuting sinetron tukang ojek pengkolan. Misi, tolong. Mobil baru. Ini dia beli baru keluar langsung diinden sama dia langsung bayar lunas. Bahkan belum sempet dicet udah dibawa pulang. Bener. Chat dasar ini. Ini nggak emang kayak gini. Emang begini. Pada nyender situ dong. Bisa kebuka sendiri. Canggih ya. Canggih. Baru 3 hari. Oh, baru 3 hari. Bener-bener fresh banget ya. Alhamdulillah. Iya. Ya kebetulan ada rezeki, tabungannya pas. Karena kan mobil juga jadi kayak rumah kedua gitu. Yang paling disukain dari mobil ini apa? AC-nya dingin. 30 menit sudah, saya Vega Beatrix menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara mendalam. Saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Sabtu mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Semakin Oke.
Dan di momen spesial ini, kami segenap kru dan awak redaksi Kabar Kabari mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan sampai jumpa.